Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling kaya. Dia juga termasuk dalam 8 orang pertama yang masuk Islam dan juga dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang sukses. Kerja kerasnya dalam berdagang membuat Abdurrahman menjadi konglomerat dengan harta yang berlimpah di masa Nabi. Kala itu, dia dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar memeluk Islam, Khulafaur Rasyidin pertama itu memperkenalkan Islam kepada Abdurrahman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhan bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanpa keraguan, mereka langsung menghadap Rasulullah dan menyatakan keimanannya. Sejak saat itu, Abdurrahman selalu setia di sisi Rasulullah. Jika tidak sedang sholat di masjid atau berjihad dalam perang, Abdurrahman senantiasa berdagang. Beberapa cara yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dalam mengelola bisnisnya yaitu: pertama, tidak ingin keuntungan yang banyak. Abdurrahman bin Auf lebih memilih mencari keuntungan yang sedikit atau margin kecil tetapi volume penjualan yang besar. Dalam berbisnis, sahabat Nabi ini lebih memilih keuntungan Rp10 tetapi terjual banyak daripada keuntungan Rp100.000 tetapi hanya terjual satu barang. Inilah sebuah orientasi bisnis yang sangat brilian dan dapat ditiru semua orang. Ketika seseorang berbisnis dengan sistem ini akan membuat banyak orang tergiur dengan harganya. Hingga seiring berjalannya waktu, keuntungan akan terus bertumbuh dengan perputaran penjualan yang sangat besar. Kedua, penjualan dilakukan secara tunai. Jika ada pilihan, ada suatu barang dijual dengan keuntungan Rp100 dengan pembayaran tunai dan suatu barang dijual dengan keuntungan Rp1 juta dengan pembayaran kredit. Maka dengan hal tersebut, Abdurrahman bin Auf menyarankan untuk mengambil pembayaran tunai dengan keuntungan Rp100 daripada Rp1 juta tetapi pembayarannya kredit. Ketiga, integritas. Abdurrahman bin Auf memulai bisnisnya dengan bermodalkan integritas bukan dengan modal uang. Karena sesampainya di Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak memiliki uang sepeser pun. Sahabat Nabi ini pun pergi ke pasar melihat apa yang layak untuk dijual. Kemudian Abdurrahman bin Auf membangun kerjasama dengan seorang pengrajin alat pertanian di Madinah. Sahabat Rasulullah ini meminta izin untuk mengambil barang terlebih dahulu pada saat itu dan membayarnya di keesokan harinya. Keempat, berorientasi pada pasar. Cara keempat ini adalah prinsip yang ditanam dengan baik oleh Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Dalam mengambil keputusan, Abdurrahman bin Auf selalu memahami apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan konsumen. Pemahaman yang baik pada pasar membuat sahabat Rasulullah ini mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kejelian dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sangat terbukti ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membangun sebuah pasar. Pada saat itu, sahabat Nabi ini menemukan kondisi bahwa pasar Madinah dalam keadaan kumuh dan sempit. Hal tersebut membuat ketidaknyamanan bagi para pedagang dan pembeli. Memahami kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membuat pasar baru yang lebih baik dan akhirnya berhasil. Selain itu, dia juga selalu membagikan hartanya dengan keluarga, saudara dan agama Allah. Abdurrahman semakin giat bersedekah sejak mendapat nasihat dari Rasulullah. Kelima, bekerja untuk mencari keberkahan. Bekerjalah untuk mencari keberkahan dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Prinsip ini dipegang dengan sungguh-sungguh oleh Abdurrahman bin Auf. Berbisnis adalah pelajaran untuk semua orang agar berorientasi atas keridhaan Allah dan memberikan layanan dan manfaat yang terbaik kepada konsumen. Karena pada akhirnya keuntungan pasti akan datang. Keuntungan adalah efek samping dari tujuan dalam berbisnis, bukan tujuan utama. Keenam, menjual barang berkualitas. Abdurrahman bin Auf selalu memastikan semua barang yang dijualnya berkualitas dan baik untuk dijual. Seandainya terdapat barang cacat di penjualannya, sahabat Nabi ini akan menyampaikan secara jujur kepada konsumen apa kekurangan dari barang yang dijualnya. Jaminan kualitas atas barang yang dijualnya dan kejujuran apabila terdapat barang yang cacat, membuat konsumen sangat percaya terhadap semua barang yang dijualnya. Kepercayaan konsumen inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mudah dalam melakukan proses pengembangan bisnisnya. Pelajaran penting dari keenam cara berbisnis dari Abdurrahman bin Auf tadi adalah modal uang bukanlah modal utama, tetapi modal integritas dan personalitaslah yang lebih penting dan akan membuat seseorang lebih sukses dalam berbisnis. Kemudian, berbisnislah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah dan untuk melayani masyarakat. Abdurrahman pernah menjual tanah seharga 1.000 dinar dan membagikan seluruh dinar itu kepada keluarganya Bani Zuhroh, istri-istri Nabi, dan warga yang miskin.
Dia juga pernah memberikan 500 kuda untuk pasukan muslimin yang akan berperang. Dia juga menyumbangkan 1.500 unta. Kekayaan tak membuat Abdurrahman kufur dan tamak. Dia tetap hidup dengan dermawan. Tak hanya harta, dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan. Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 luka yang salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah dalam perang Uhud. Abdurrahman bin Auf juga sempat menolak untuk menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam sepeninggal Umar bin Khattab.